Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Judas Ragu Vira. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang video pengimbasan tentang program guru belajar dan berbagi seri semangat guru keterampilan non teknis dalam adaptasi teknologi. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Yudislanti Amran SPD IGR, guru bahasa Inggris di SMK Negeri Campalagian, Kabupaten Poluan Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Oke, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe dulu ya, agar saya makin rajin untuk buat video ke depannya. Untuk seri semangat guru belajar ini, saya berada di angkatan 12. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke pembahasannya. Apa sih program guru belajar dan berbagi? Seri semangat guru keterampilan non teknis dalam adaptasi teknologi. Kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi adalah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kemampuan non-teknis sebagai pendukung penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar dan mengajar. Akselerasi teknologi dalam dunia pendidikan akan berdampak lebih besar jika diaplikasikan dengan cara berpikir kritis, komunikasi yang baik, kreativitas, dan kolaborasi, atau yang juga dikenal dengan istilah 4C, or critical thinking, communication, creativity, and collaboration. Adapun tujuan dari diselenggarakannya program tersebut yaitu pertama, mendukung program Kemendikbudristek seperti guru penggerak, guru belajar, guru berbagi, merdeka belajar, dan pendidikan karakter. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan guru tentang penggunaan teknologi sederhana namun berdampak besar. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru tentang soft skill pendukung penggunaan teknologi yaitu C4 or critical thinking, communication, creativity, and collaboration. Berikutnya, memberikan pengalaman kepada guru untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada guru untuk saling berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi non-teknis. Berikutnya, kita membahas tentang tahap-tahap pembelajaran. Yang pertama atau tahap pertama, peserta mendaftar di portal guru belajar dan berbagi. Berikut linknya tertera di bagian bawah video ya. Setelah melakukan registrasi, masuk ke tahap kedua, yaitu peserta mengikuti pelatihan yang terdiri dari 6 pelajaran. Berikut adalah 6 materi yang akan didapatkan selama mengikuti proses pelatihan. Materi pelajaran 1 tentang resilience atau tangguh dan teknologi yang dibawakan oleh Bapak Ade Respati selaku Kepala Program Teknoedu Websis for Edu. Apa itu resilience? Resilience adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ketika mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Walaupun ada beberapa perbedaan resiliensi antara setiap individu, satu komponen yang menentukan seseorang bangkit atau melenting dari kemunduran atau kegagalan adalah sudah mengantisipasi bentuk tantangan di depan. Inilah mengapa kita diperkenalkan lebih dahulu dengan kerangka SAMR. Lalu, apa itu kerangka SAMR? SAMR adalah kerangka untuk mengidentifikasi tingkat kematangan dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. SAMR adalah nama dari 4 tingkat kematangan pemanfaatan teknologi, dari tingkat pemula hingga tingkat paling mahir. SAMR adalah singkatan dari S. Substitution, A. Augmentation, M. Modification, and R. Redefinition. Berikutnya kita masuk ke materi pelajaran 2, yaitu tentang critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Masih dengan Bapak Ade Respati selaku Kepala Program Teknoedu Websis for Edu. Critical thinking adalah berpikir kritis sebagai proses berpikir, observasi, refleksi, menalar, yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari penerapan, menganalisis, mensintesis, atau mengevaluasi informasi. Profesor Dr. Bagus Takwin
mendefinisikan berpikir kritis sebagai keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi, setuju, tunda, atau tidak setuju. Lalu, apakah semua orang bisa berpikir kritis? Ya, semua orang bisa berpikir kritis karena adalah salah satu bentuk higher order thinking yang alamiah, secara genetik diwariskan dari generasi ke generasi. Namun demikian, tidak semua orang rajin berpikir kritis. Analoginya, semua manusia memiliki otot, tetapi tidak semua manusia berotot. Berikutnya, Bapak Ade Respati juga membahas tentang praktik saya sadar saya berpikir. Praktik saya sadar saya berpikir adalah latihan prasyarat untuk berpikir kritis. Ini bukan latihan untuk Anda bisa berpikir kritis, tapi latihan untuk membuat berpikir kritis menjadi insting Anda. Lalu, bagaimana caranya agar praktik saya sadar saya berpikir ini akan efektif? Ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, lakukan dengan sadar. Yang kedua, lakukan sesering mungkin. Selanjutnya kita masuk ke materi pelajaran 3, yaitu Creativity Content dan Teknik Penceritaan, yang dibawakan oleh Bapak Edward Suhadi selaku produser, sutradara, dan pakar storytelling. Apa itu kemampuan bercerita? Kemampuan bercerita adalah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Sedangkan konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Selanjutnya ada materi tentang teknik penceritaan. Teknik penceritaan adalah teknik mendongeng atau bercerita dalam kegiatan belajar mengajar yang membantu guru untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. Teknik ini dapat mendorong peserta didik terlibat dalam interaksi dan diskusi untuk pendalaman materi. Ada beberapa kelebihan terkait dengan teknik penceritaan. Yang pertama, ceritanya mudah diingat. Yang kedua, cerita membangun hubungan. Yang ketiga, cerita dapat mengkoordinir berbagai tipe peserta didik. Adapun tahapan-tahapan dalam membuat konten adalah: yang pertama, membuat rancangan tentang konten apa yang akan kita buat. Yang kedua, mengeksekusi atau membuat konten tersebut. Dan yang terakhir yaitu memasarkan atau mempublikasi konten tersebut. Oke, selanjutnya masuk ke materi pelajaran 4, yaitu tentang communication atau komunikasi efektif, yang dibawakan oleh Ibu Vena Anissa dan Vivit Kavi selaku konsultan dan pelatih komunikasi, pendiri VNV Communications. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling mudah dipahami oleh penerima, sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan baik. Adapun cara mengasah kemampuan komunikasi secara virtual maupun tatap langsung, yang pertama membagikan informasi, kedua saling mendengar, ketiga saling mengerti, dan yang terakhir membina hubungan yang baik. Berikutnya pada materi ini juga membahas tentang hubungan komunikasi dan teknologi. Teknologi adalah sarana untuk mempraktekkan kesadaran untuk berkomunikasi di masa yang terus berkembang dan seringkali tidak menentu. Teknologi adalah alat untuk menguji ketangguhan kita untuk terus memperbaiki metode komunikasi yang dibutuhkan. Tetapi apapun gawai yang kita gunakan, alat yang paling canggih adalah kemampuan non-teknis diri sendiri yang senantiasa kita kembangkan sesuai dengan kemajuan zaman. Lanjut pada materi pelajaran 5, yaitu tentang Empowered Teacher atau penerapan kelas campuran, yang dibawakan oleh Bapak Bukik Setiawan selaku Ketua Yayasan Guru Belajar.
Metode belajar campuran atau biasa disebut dengan blended learning adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Bapak Bukik Setiawan mendefinisikan tentang pembelajaran campuran atau blended learning sebagai program pendidikan yang memfasilitasi peserta didik belajar dengan memenuhi 4 ciri sebagai berikut. Yang pertama, setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan peserta didik merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Yang kedua, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada waktu dengan mode belajar tertentu. Yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Dan yang terakhir, membantu peserta didik menjadi pelajar merdeka belajar, komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang telah disepakati. Kemudian kita masuk ke pelajaran terakhir, yaitu materi pelajaran 6 tentang collaboration atau kolaborasi dan dampak, yang dibawakan oleh Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD, selaku Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek. Pembelajaran kolaboratif merupakan sebuah proses di mana peserta didik pada berbagai tingkat kemampuan atau kinerja bekerja sama dalam kelompok kecil menuju tujuan bersama. Ini adalah pembelajaran dengan pendekatan yang berpusat pada peserta didik yang berasal dari teori pembelajaran sosial serta perspektif sosio-konstruktivis tentang pembelajaran. Berikut ini adalah keuntungan-keuntungan yang didapatkan ketika melakukan pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, peserta didik mendapatkan pengalaman bekerja sama bukan hanya dengan sesama teman sekelasnya, namun dengan peserta didik lain yang sebelumnya belum mereka kenal. Yang kedua, dalam pembelajaran kolaborasi, interaksi antar peserta didik yang baru mereka kenal menjadi terarah karena mengikuti program yang sudah direncanakan oleh guru. Keuntungan pembelajaran kolaboratif yang berikutnya adalah kegiatan yang bersifat kolaboratif biasanya akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi peserta didik. Dan yang terakhir, peserta didik juga mendapatkan sumber belajar yang banyak dari guru selain guru di sekolahnya sendiri yang selama ini mereka kenal. Setelah menyelesaikan ke-6 materi dari pelatihan, berikutnya masuk ke tahap 3, yaitu peserta mendapatkan sertifikat setelah mengerjakan semua tugas dan kuis yang berjumlah 32 jam pelajaran. Berikutnya, saya akan membahas alur di setiap pembelajaran yang akan dilalui pada saat mengikuti program ini. Adapun alur dari pembelajarannya adalah peserta mengikuti pelatihan asinkronus yang terdiri dari 6 pelajaran. Dan di setiap mata pelajaran akan melalui beberapa alur. Yang pertama, tes penilaian awal. Yang kedua, mengikuti training daring dari para pakar. Yang ketiga, tes penilaian tengah. Yang keempat, melakukan pembelajaran mandiri berupa latihan dan tugas. Dan yang terakhir adalah tes penilaian akhir. Perlu diketahui Bapak Ibu, alur-alur tersebut tadi akan dilakukan secara berulang di setiap mata pelajaran. Berikut adalah sedikit gambaran mengenai tentang alur yang akan dilakukan pada proses pembelajaran ini. Yang pertama, peserta menyelesaikan tes pra-penilaian atau tes penilaian awal di portal daring Guru Belajar dan Berbagi. Setelah menyelesaikan tes awal, para peserta akan belajar dari pemaparan para trainer. Setelah mendapatkan materi dari para trainer, peserta mengerjakan tes penilaian tengah dan diberikan tugas untuk belajar mandiri.
Setelah menyelesaikan tugas dan belajar mandiri, peserta akan mengerjakan kuis atau tes penilaian akhir. Dan selanjutnya, peserta kembali mengerjakan alur yang sama untuk pelajaran berikutnya, sampai total mengerjakan 6 pelajaran. Oke, sekian video pengimbasan dari saya tentang program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru, yaitu keterampilan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.